Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada praktikum ketujuh mata kuliah praktikum kultur jaringan, kita akan mempelajari mengenai kultur pucuk. Setelah sebelumnya kita mempelajari tentang kultur embrio dan kultur kalus, maka hari ini kita akan sedikit mengupas tuntas tentang praktikum kultur pucuk. Tujuannya adalah untuk mengetahui cara penanaman secara kultur jaringan dengan menggunakan pucuk tanaman. Apakah pucuk dari ujung tanaman atau pucuk di petik daun. Nah, landasan teoritis praktikum hari ini adalah dikatakan bahwa sejumlah spesies tanaman pada kultur in vivo atau kultur di lingkungan habitat aslinya membentuk pucuk adventif dari organ yang berbeda, seperti akar, batang, dan daun. Nah, juga pada sejumlah spesies tanaman, perbanyakan melalui induksi pucuk adventif ini dirasa menghasilkan regenerasi yang jauh lebih besar ketimbang metode perbanyakan vegetatif secara konvensional. Contohnya pada tanaman cocor bebek. Nah, pada tanaman cocor bebek, yang muncul dari daun-daunnya adalah tunas adventif atau tunas yang dihasilkan dari organ yang berbeda selain dari yang biasanya. Kalau cocok bebek itu umumnya adalah perbanyakannya dengan daun. Nah, maka berdasarkan penelitian bahwa tunas-tunas yang muncul dari perbanyakan selain vegetatif tadi itu lebih gampang tumbuhnya dan hidupnya lebih berkembang dan dengan cepat. Nah, berdasarkan penelitian dari Lincoln tahun 84, ia mengatakan bahwa regenerasi plantlet, ini sudah kultur jaringan, regenerasi plantlet secara in vitro dari eksplan tangkai daun menunjukkan bahwa 100-200% keberhasilannya ketimbang perbanyakan tanaman secara konvensional. Nah, mari kita lihat apakah benar apa yang dikemukakan oleh pendahulu-pendahulu kita bahwa kultur pucuk ini lebih baik dan lebih menghasilkan tanaman yang lebih banyak ketimbang perbanyakan secara konvensional. Oleh karena itu, mari kita masuk ke apa saja alat dan bahan yang diperlukan untuk melakukan kultur jaringan kultur pucuk. Alatnya sama seperti kultur embrio minggu lalu, kita masih membutuhkan laminar airflow, beker glass, talenan, hingga yang lain-lain. Nah, untuk bahan, kita memerlukan pucuk tentunya, pucuk tanaman, media, alkohol, aqua steril, sorry ini biji dicoret ya, dan Biclean atau Clorox. Nah, prosedur kerjanya adalah sebagai berikut. Pertama, kita siapkan dulu ruang laminar airflow dan hidupkan lampu UV untuk sterilisasi selama 60 menit. Kemudian matikan, hidupkan blower atau kipasnya untuk menghempaskan udara di dalam laminar, dan hidupkan lampu TL untuk penerangan. Lalu siapkan semua bahan yang kita perlukan tadi, pucuk, media, alkohol, aquades, dan lain-lain. Lalu kita siapkan juga pucuk. Nah, pucuk yang kita gunakan pada praktikum adalah biasanya krisan dan mawar. Lalu kita gojok pucuk krisan dan mawar tadi dengan larutan Biclean atau Clorox selama 5 menit. Kemudian bilas dengan air steril sebanyak 3 kali. Lalu, tidak lupa kita celupkan pucuk krisan dan mawar tadi, gunakan tangan, dalam larutan betadin untuk sterilisasi permukaan. Lalu kita tiriskan pucuk krisan dan mawar tadi di atas tisu steril hingga betadinnya tidak nampak atau tidak berwarna kemerahan lagi. Nah, kemudian tinggal ditanam pucuk krisan dan mawar ke media yang sudah kita siapkan. Nah, terlihat gampang ya prosedur kerjanya. Ya, memang gampang. Hanya saja kultur jaringan ini membutuhkan ketelitian yang sangat baik.
Oke, eksplan pucuk. Mungkin dari beberapa kalian ada yang bertanya-tanya, eksplan pucuknya seperti apa sih? Nah, pucuk yang kita gunakan adalah pucuk dari ujung tanaman atau ketiak daun. Lalu kita ambil, kemudian ditanam di media yang telah kita siapkan. Seperti pada gambar-gambar ini ya. Nah, ini ada pucuk yang kita temukan di media, lalu ini kalau saya tak salah ini mungkin wortel pada media, dan ini pisang, pucuknya juga pada media. Nah, jumlah eksplan itu ini ya, eksplan itu bergantung pada besar dan tinggi pucuknya. Nah, normal ada 3 sampai 5 pucuk dalam satu botol kultur ini. Nah, kenapa tidak boleh lebih dari 5 atau banyak? Karena kalau lebih dari 5 maka nanti eksplannya akan berdempet. Nah, seperti ini terlalu kebanyakan menurut saya ya, ada 2, 4, ada 6. Nah, agak maunya ini dikurangi satu, karena ini berdempetan, jika nanti terlalu dempet, nanti akan menyatu mereka, eksplan-eksplan ini. Nah, kalau misalnya, kenapa nggak satu saja gitu? Kalau satu eksplan saja pada botol kultur, maka kita akan rugi di media. Ruangnya banyak, tapi kenapa hanya ditanam satu? Seperti itu ya. Oke, berikut, mohon maaf karena kita tidak bisa bertemu secara langsung untuk melakukan praktikum, jadi saya coba buat, skema praktikum seadanya ya. Jadi kita siapkan dulu pucuk, ini pucuk krisan, kemudian di bawahnya pucuk mawar disiapkan, lalu tahap kedua kita lakukan sterilisasi, yang pertama dengan alkohol, lalu dibilas dengan air steril, kemudian pada Baiklin, dan kita bilas dengan air steril lagi, dan terakhir pada larutan betadin, dan tiriskan dengan tisu. Setelah tiris pucuk-pucuk tadi, maka kita lakukan penanaman eksplan pucuknya ke media yang sudah disiapkan. Gunakan pinset untuk mengambil pucuk tadi, karena kalau kita pakai tangan, maka nanti akan kontaminasi. Jadi, pinset yang kita gunakan itu harus sudah di-autoclave juga terlebih dahulu atau harus sudah steril. Dan lakukan semua kegiatan ini di dalam ruangan laminar airflow steril dan ditambah dengan lampu bunsen atau bunsen api ya untuk pemanasan alat-alat yang di dalam laminarnya. Kemudian setelah kita tanam, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, ini krisan yang sudah pucuknya yang sudah kita tanam di media, dan ini mawar, pucuk mawar yang kita tanam di media. Oke, hasil praktikumnya masih sama seperti minggu lalu, berupa tabel, nomor 1, 2, lalu perlakuannya apa, ulangannya ada berapa kali kita ulang, dan total botolnya ada berapa. Mari kita isi bersama. Nah, perlakuan di sini ada 2, karena kita gunakan pucuk mawar dan pucuk krisan, mungkin kalau mau ditambah pucuk yang lain bisa 3 dan seterusnya. Nah, ulangan 1, 2, 3, masing-masing ulangan ada 3 botol kultur, karena 3 ulangan berarti totalnya ada 9 botol kultur untuk satu perlakuan. Jadi total ada 18 botol untuk 2 perlakuan. Nah, ini saya jelaskan tadi ya. Satu botol kultur biasanya diisi oleh 3 sampai 5 eksplan. Nah, jadi jika satu botolnya ada 3 pucuk, maka 3 ulangan yang masing-masing 3 botol berarti 9 botol, maka jumlah eksplannya adalah 27 eksplan untuk satu perlakuan. 9 dikali, ini 9 botol, dikali 3 eksplan per botol. Berarti 9 kali 3 sama dengan 27 eksplan untuk pucuk mawar. Jadi kita butuh 27 pucuk mawar untuk 9 botol ini, dan 27 pucuk krisan untuk 9 botol ini yang dibagi ke dalam 3 ulangan, masing-masingnya 3 botol kultur. Nah, pengamatannya masih sama, ada 3 ini, persentase expand yang hidup, persentase expand yang tidak hidup, dan persentase expand terkontaminasi. Nah, tambah satu lagi jadi 4.
yaitu persentase eksplan membentuk tunas. Nah, kalau minggu lalu cuma 3, sekarang 4. Jadi, rumusnya persentase membentuk tunas adalah eksplan yang membentuk tunas dibagi jumlah eksplan keseluruhan kali 100%. Nah, pengamatan praktikum, pengamatan dimulai 3 hari setelah kultur hingga tanaman membentuk planlet atau membentuk pucuk. Nah, perlakuan A, pucuk mawar, perlakuan B, pucuk krisan. Misal pada A, terdapat 7 botol eksplan hidup dan tidak ada botol yang tidak hidup, lalu 2 botol kontaminasi. Maka pada B, ada 5 botol eksplan hidup dan 1 botol eksplan tidak hidup dan 3 botol terkontaminasi. Maka berapa persentase masing-masingnya? Nah, untuk persentase eksplan yang hidup pada perlakuan A, 77,78%, persentase eksplan yang tidak hidup tidak ada, jadi 0%, dan persentase yang terkontaminasi 22,22%. Nah, untuk perlakuan B, persentasenya adalah eksplan yang hidup 55,56%, lalu yang tidak hidup 11,11%, dan yang terkontaminasi ada 33,33%. Sekian materi praktikum hari ini. Saya harap Anda semua paham. Kemudian ada video tutorial bagaimana cara mengerjakan kultur pucuk di dalam laminar airflow. Nah, mohon ditonton juga ya. Kemudian jika ada pertanyaan, boleh langsung ke forum diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.